Di sebuah desa kecil yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota, tinggal seorang nelayan bernama Pak Arman. Hidupnya sederhana, bahkan cenderung serba kekurangan. Setiap hari ia mendayung perahu tuanya menyusuri sungai demi mencari ikan, yang hasilnya seringkali tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Bu Siti, istrinya, juga tidak kalah tabah. Ia mengurus rumah yang sederhana, dengan lantai tanah dan atap bocor, sambil menjaga dua anak mereka, yang sering tidur dengan perut kosong. Meski hidup mereka berat, keluarga ini tetap menjalani hari-hari, dengan penuh syukur dan harapan. Setiap pagi, Pak Arman bangun lebih awal dari ayam jantan. Ia menyiapkan jala dan perahunya yang sudah tua, lalu berpamitan pada keluarganya. "Doakan ayah, ya, semoga pulangnya membawa rezeki," katanya sambil tersenyum tipis. Ia mendayung perahunya ke berbagai sudut sungai, melemparkan jala dengan penuh harapan. Namun, hasilnya seringkali mengecewakan. Kadang hanya beberapa ikan kecil, yang berhasil ia tangkap. Bahkan, ada hari-hari di mana jalannya kosong, dan ia pulang dengan kepala tertunduk. Meski begitu, ia selalu berkata pada keluarganya, "Besok pasti lebih baik," tuturnya penuh harap. Pada suatu sore yang penuh kekecewaan, Pak Arman memutuskan untuk mencoba peruntungan di bagian sungai yang lebih jauh. Saat ia hendak pulang, terdengar suara gemerisik di pinggir sungai. Rasa penasarannya membawa ia mendekati sumber suara. Di sana, ia melihat seekor anak buaya putih kecil yang terjerat ranting-ranting pohon. Buaya itu terlihat lemah, berusaha melepaskan diri, namun gagal. Awalnya, Pak Arman merasa takut. Namun, melihat hewan kecil itu kesakitan, rasa iba mengalahkan rasa takutnya. Dengan hati-hati, ia membebaskan buaya itu dari jeratan, dan membawanya pulang untuk dirawat. Pak Arman tiba di rumah dengan buaya kecil, dan menaruhnya di aliran air kecil di depan rumah. Bu Siti kaget dan bertanya, "Mas, kenapa bawa buaya? Bukannya cari ikan?" Dengan tenang, Pak Arman menjelaskan, "Dia terluka, Bu. Aku tak tega meninggalkannya begitu saja." Meski hidup serba sulit, keluarga ini tetap memutuskan untuk merawat anak buaya itu. Mereka memberinya nama Putih, sesuai dengan warnanya yang langka. Pak Arman rela memberikan sebagian kecil hasil tangkapannya untuk memberi makan Putih, meskipun ia tahu berarti keluarganya harus makan lebih sedikit. Anak-anak Pak Arman pun mulai menyayangi Putih, seolah-olah ia adalah anggota keluarga. Seiring waktu, Putih mulai pulih dan tumbuh sehat. Keajaiban pun mulai terlihat. Hasil tangkapan ikan Pak Arman meningkat drastis. Setiap kali ia menjala, perahunya penuh dengan ikan-ikan besar. Warga desa yang penasaran mulai berdatangan untuk melihat Putih. Mereka percaya bahwa buaya putih itu membawa keberuntungan. Pak Arman sendiri hanya menganggap hal ini sebagai berkah dari Tuhan, atas ketulusan hati mereka dalam merawat Putih. Kehidupan keluarga Pak Arman perlahan membaik. Mereka bisa makan dengan cukup, bahkan mulai menyisihkan sedikit uang untuk kebutuhan lain. Kabar tentang Putih akhirnya sampai ke telinga seorang pengusaha kaya dari kota. Ia datang ke rumah Pak Arman dengan membawa tawaran menggiurkan. "Saya akan membayar dengan harga tinggi untuk buaya ini," kata pengusaha itu, sambil menumpuk uang di meja kayu Pak Arman. Namun, tanpa ragu, Pak Arman menolak. "Maaf Pak, Putih bukan sekadar buaya, dia sudah seperti keluarga kami," jawabnya tegas. Keputusan ini membuat warga desa kagum. Mereka melihat ketulusan Pak Arman sebagai teladan yang luar biasa. Pada suatu pagi, saat Pak Arman membersihkan kolam kecil, tempat Putih bermain, ia menemukan sebuah benda bercahaya. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah batu langka, yang sangat bernilai. Ia membawa batu itu ke seorang kolektor, dan membayarnya dengan harga fantastis. Dengan uang itu, Pak Arman mampu membangun rumah baru yang kokoh, membeli perahu besar untuk menangkap ikan, dan menyekolahkan anak-anaknya. Kehidupan mereka berubah drastis. Namun, Pak Arman tidak pernah lupa bagaimana semuanya bermula dari ketulusan hati. Meski kini hidup berkecukupan, Pak Arman tetap menjaga kesederhanaannya. Ia masih melaut, meski kini menggunakan perahu yang lebih baik. Putih tetap dirawat dengan penuh kasih sayang. Keluarga Pak Arman juga mulai berbagi rezeki dengan warga desa yang membutuhkan. Mereka percaya bahwa keberkahan hidup ini berasal dari rasa syukur dan ketulusan. Putih kini menjadi simbol keajaiban dan ketulusan hati, mengajarkan bahwa keajaiban selalu hadir bagi mereka yang ikhlas dalam berbuat baik.
Putih pun tetap menjadi bagian penting dari keluarganya Pak Arman. Cerita Pak Arman dan buaya putihnya menjadi legenda di desa dan mengajarkan bahwa kebaikan hati dan ketulusan akan selalu membawa berkah yang tak terduga. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dukung terus channel Viral Stories dengan cara subscribe, like, dan bagikan ke sahabat viral semua. Wassalamualaikum.